Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, anak kucing kecebur sumur. Yang semangat jawab salam panjang umur. Beli kue talam di Cipanas, jauh. Semangat jawab salam, utangnya cepat lunas. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama ana rahmatum muhdah. Hadratil a'izza al-ajillah al-afadil al-muhtaramin, para alim ulama, para asatizah, tokoh sepuh, bini sepuh, baik sipil maupun militer. Wasilah saya sampai di sini di Haji Suherman, seluruh tuan guru, ustaz, ustazah yang belum bisa Al-Fakir tegur sapa, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah kasih panjang umurnya, Allah kasih qabul hajatnya, bahagia dunia akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Al-Fakir bisa kumpul bareng bersama tuan guru tercinta, seluruh jamaah yang berbahagia. Kalau dibilang Al-Fakir ini bukan tamu, tapi memang warga Cinere. Karena rumah saya masih ada 2 biji di Cinere. Istri saya juga ceplosan. Al-Fakir di sini bukan tamu, tapi bagian daripada keluarga besar masyarakat Cinere. Mudah-mudahan Al-Fakir di sini berkah dari doa-doa guru saya, ada manfaatnya. Keberkahan bulan Zulhijjah. Waktunya sangat singkat, cuma 10 menit. Karena air putih juga nggak ada. Mana serat banget ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mafhum bagi kita. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ketika Allah ciptakan langit dan bulan, langit dan bintang dan seluruh isinya, dari langit sampai bumi seluruh isinya dalam rangkaian 12 bulan, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah, 4 bulan yang sangat Allah istimewakan. Diperjelas oleh baginda Rasul, 3 begandengan, 1 mencil sendiri. Mana 3 yang begandengan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mana yang bisa sendiri? Rajab, saudara. Loh kok nggak disebut Ramadan? Karena Ramadan itu raja. Kok nggak disebut Sya'ban? Sya'ban itu wakilnya. Memang sudah dari sononya dimuliakan Allah.
maka 4 bulan yang dimuliakan ini adalah walprinya, pengawal pribadinya. Saudara, Zulhijjah ada beberapa keistimewaan, paling kagak 5 kita bisa ungkap, tapi karena waktu 10 menit doang. Belum ada juga akhir ini. Kita ungkap satu aja. Zulhijjah itu adalah 1 bulan yang sangat diistimewakan Allah. Kalau kita bilang itu Zulhijjah mulai sekarang tuh sebelum sampai kita lebaran Idul Adha, maka awal Zulhijjah itu disebutnya bulan Apit. Betul Pak Kiai, Pak Camat? Bulan kejepit. Dari Syawal lebaran Idul Fitri sampai Idul Adha itu disebut bulan Apit, bulan kejepit. Enggak masalah. Permasalahan alias nama lain mboten nopo-nopo. Sing penting esensinya ndak keluar daripada syariat. Inilah yang minggu lalu saya sampaikan di TV One. Kalau manusia punya nama yang beda, manusia punya alias nama yang berbeda, nggak ngapa-ngapa, yang penting redo. Yang jadi masalah ketika berubah nama, ngelubah daripada akidah kita, keropos kita punya keimanan. Yang mana maksudnya? Gini, kalau di kampung saya Pak, nggak melototin saya sih. Di kampung saya Pak Camat, kalau bulan Apit itu orang kagak boleh kawin di situ. Hajatan, bangun rumah, resepsi, betul Kiai? Jangan. Kenapa? Entar rezekinya kejepit. Yang nikah di bulan Apit nanti lakinya kawin lagi. Emang dasar tukang kawin. Biar kata kapan juga kawin mulu. Saudara yang saya muliakan, gak boleh naikin rumah, genteng maksudnya. Gak boleh buka sayap usaha bulan Apit, kagak bagus. Nih bulan Apit dikata bulan kagak bagus. Sekarang beginilah analoginya. Bapak, abang punya istri yang dari dulu kita puja-puja. Keelokannya, kecantikannya luar biasa. Apalagi zaman dulu. Orang kalau udah cinta, love is blind. Can you understand what the meaning of that? Oi, ngerti kagak tuh? Tahu artinya? Ongol-ongol. Cinta itu buta. Orang kalau dasarnya cinta, yang jelek ketutup, saudara. Itulah pesan moral Imam Syafi'i di dalam diwannya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, lakin aina sukhti tubdil masawiyah. Orang kalau memandang penuh cinta, pandangan tatapan penuh sayang, yang jelek semua ketutup, saudara. Contoh, dulu lagi zaman bedemenan sama Ayang Beb. Biar kata pakai motor tahun 65. Asal berdua udah endah buat rumahnya mah. Betul Pak? Jalan ke puncak. Nginep kagak, turun lagi aja udah. Yang penting berdua. Saudara yang saya muliakan, modal gocap. Bensin tiris. Sampai Sawangan 2:30 sore, Ayang Beb nepok pundak kita. Ya Dede lapar Oh, iya dah. Ini kita calon suami mikir modal gocap bensin tiris. Buat bensin 35.000 kan sisa 15.000, makan apa kenyang berdua. Karena dasar cinta kepada calon istri, 15.000 ditanya Ayang Beb mau mama apa? Aco. Mama apa tuh Pak? Baso. Manja dulu. Minggir di Sawangan makan bakso. Kagak dapat 2 mangkok berdua. 15.000 beli bakso untuk kamu aja sayang. Kagak makan. Enggak, gua ngeliat muka lu udah kenyang. Saudara, demi calon istri
sang kekasih, pujaan hati. Semua diberikan kepada Ayang Beb. Perempuan kalau makan bakso kagak pedes, bukan makan bakso namanya. Betul, Bu? Bu? Perempuan makan bakso kalau kagak pedes bukan makan bakso namanya. Bu, makan sambelnya 7 sendok sudah. Sambelnya 7 sendok. Dia lupa dari pagi naik puncak turun lagi belum nyarap. Begitu dapat kena yang pedes luar biasa. Akhirnya makan bakso kebangetan pedes gerojogan perut kentut. Buat. Didengar sama Ayang Beb, didengar sama kita. Orang udah kebangetan cinta, apa kita kata? Gak apa-apa sayang. Kentut kamu bau duren. Buseng kentut bau duren. Keluar dari tunggir dikata bau duren. Saudara yang saya mulakan kenapa bisa begitu? Dasarnya cinta. Dasarnya sayang. Saudara yang saya muliakan itu bagian daripada romantis. Tapi kenapa harus terkikis gini hari? Saya punya teman penyuluh di Jakarta Selatan. Ustaz, perceraian tahun 2023 kemarin itu Pak Camat, tingkat perceraian meningkat drastis. 2001 parah lagi di Bandung, janda 3.000 orang, kan sayang-sayang. Assalamualaikum. Saya tanya, kenapa Ustaz? Kok begitu? Kita selidikin, rupanya karena finansial, keuangan. Pasca pandemik banyak yang di PHK. Yang kudunya dapat gaji full serabutan. Yang ojek lah, yang anu lah, istrinya kufur nikmat, minta cerai. Alasan kedua Ustaz, karena udah kagak ada romantis lagi. Kasar kalau ngomong. Nih yang penting nih, Zulhijjah nih. Pesan moral salah satunya. Rasul mengajarkan ana altafukum bin nisa. Aku ini adalah manusia yang paling lemah lembut terhadap istri. Tutur kata Rasul santun. Belayan Rasul tak pernah lupa. Siti Aisyah emang pernah Nabi manggil kepada Siti Aisyah. Aisyah, bikinin kopi rada kental. Kagak pernah. Yang dipanggil apa saudara? Allah berikan Siti Aisyah kulit yang putih. Ronak kemerah-merahan. Makanya ibu-ibu zaman sekarang nih, biar mirip Siti Aisyah, suka pakai blow on tuh Pak. Apa Pak Jamat? Oh, blush on. Kita blow on kali. Saudara, Nabi ngajarin. Nabi nggak pernah manggil Iseh. Yang dipanggil adalah lakob, hiasan cinta. Karena muka Siti Aisyah kemerah-merahan yang dipanggil Nabi, ya Humairah. Istriku sayang, yang cantik jelita, yang kemerah-merahan, very cute. Ya Nabi mah kagak begini, bid'ah ini mah. Tapi ini ungkapan cinta. Karena Nabi tahu perempuan suka dipuji. Ya Bu ya. Bu. Perempuan tuh suka dipuja. Maka Nabi manggilnya ya Humairah. Saudara yang saya muliakan di Pamulang. Saya lagi tausiah model begini, ada yang nyeletuk. Ustaz, apa bang? Lah kalau Nabi manggil istrinya Siti Humairah, cakep emang putih kemerah-merahan. Urusan abang apa? Bini gua hitam. Gak cocok dipanggil Humairah. Panggil aja bang, ya Hajar Aswad. Kelar urusan. Sebelah kanan ada yang nyeletuk lagi. Cing Muniroh. Ustaz, ngapa cing? Kita juga pengen romantis kayak Nabi. Terus ngapa? Kadang laki PA. Laki dia kata PA. Emang ngapa cing? Nginak doang. Dulu badan saya kurus. Dipanggil bebegik sawah.
Sekarang badan saya gede, dipanggil mesin giling. Nih tuh, kerjaannya tuh, laki suka nginak terus. Biar kata ketetelan sapi, kan bapak yang genjot juga mah. Ceplosan. Saudara yang saya muliakan. Yang kedua kata Rasul, tidak pernah aku kemanapun, kalau bisa ngajak istri, pasti aku genggam tangan istriku. Aku genggam tangan istriku kata Rasul. Maka menggenggam tangan istri kata Rasulullah itu adalah sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kalau saya ngomong di sini saya belum amalin, saya munafik namanya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tahu ilmu, nginjak ilmu, diantaranya kagak ngamalin. Maka sebelum orang yang menyembah berhala itu alim, itu ustad yang dulu diazab oleh malaikat Allah. Dia tahu hukum, nginjak hukum. Dia tahu ilmu, kenapa nggak diamalin, saudara? Apa maksudnya? Alhamdulillah, biar kata barang sedikit mah saya amalin ini hadis. Boleh tanya santri saya Pak di belakang sono. Kalau saya ke mall, nih ngerti mall kagak ya? Mall ngerti mall? Bukan pasar malam, bukan. Nah, kalau saya ke mall PIM 1, PIM 2, PIM 3, dari mulai turun mobil, itu tangan istri saya selalu saya genggam biar gak belanja mulu, Pak. Pegangin. Saudara, ini ngomong goroh namanya. Ngomong bercanda, tapi pesan moralnya ada. Kalau mungkin Bapak kenal Al-Maghfurlah Ki Haji Zainuddin MZ. Al-Maghfurlah itu dulu tinggalnya di rumah saya. Karena ngajinya sama engkong saya, Tuan Guru Haji Abdul Karim Marzuki di Gandaria. Dari mulai alif-alifan sampai sebelum ke Darul Ma'arif dititipkan kepada Kiai Hidam Khalid, ngaji di rumah saya. Itu pesan engkong saya. Lu kalau dakwah di mana-mana, biar masyarakat pada mikir sambil nyengir tanpa merasa kesindir. Lu paham bokir? Ngelototin saya. Mikir sambil nyengir, mikir tanpa merasa kesindir. Jadi kalau dakwah kudu woles. Model jam segini dakwah lurus saja lah, pada nyender kayak ikan sepat kurang air. Saudara, tidur lagi apa lagi? Nih lihat nih. Pesan moral Zulhijjah apa yang saya maksudkan? 4 bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya adalah Zulhijjah. Dimuliakan Allah. Istri kita yang kita anggap cakep, mobil kita anggap cakep, tetangga bilang, ya Allah, bini lu jelek amat. Marah nggak Pak? Marah nggak Pak? Padahal zaman dulu Bapak ditawarin sama perawan setengah, Bapak kagak mau. Ya setan, setengah doang, kagak ada kakinya. Zaman dulu lagi Bapak ayang beb sama isi Bapak sekarang, ditawarin sama gadis bango, kagak mau. Saudara yang saya muliakan, nggak mau, maunya istri aja. Jupri, itu calon bini lu burik, bibirnya kayak bibir onta, no aja no. Tuh. Orang yang kita puja, kita cinta dikata jelek sama orang, marah nggak? Marah nggak? Ya Allah, ya Karim, sekarang Allah bilang ini bulan Zulhijjah, bulan baik, Zulhijjah bulan bagus. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang orang kata orang itu bilang bulan suro. Allah bilang bulan mulia, bulan baik. Orang kita bilang bulan jelek. Allah marah enggak? Allah marah enggak? Inilah sisi-sisi keimanan. Orang tuh mungkin susah di depan mata Al-Quran, tapi mungkin jauh dari Tuhan. Ini akhir zaman. Nanti orang model begitu di akhirat buta matanya. Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah, kenapa kau bangkitkan aku buta? Dulu aku hidup di Cinere, tenggar mata, melek mata. Kenapa sekarang buta? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Perhatiin nih. Dulu hidup di Cinere, dulu hidup di dunia, ente tahu ayat-ayat kami turun. Ente tahu riba tuh kagak boleh. Ente tahu yang namanya dagang ngurangin timbangan, dagang ngurangin cakaran tuh nggak boleh. Menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bak serigala berbulu domba, dusta, pengen cepat terkenal, injek pala temannya sendiri. Pengen cepat kaya, ngepet kayak urusan, beda urusan, yang penting kaya dulu aja. Ente lupa, ente hidup di bawah kolong langit aneh. Ente lupa, tidak ada Tuhan selain aneh. Maka sekarang aku butakan matamu. Saudara yang dimuliakan Allah, termasuk kita anggap Zulhijjah ini bulan jelek, kagak boleh nikah di situ, kagak boleh buka sayap usaha di situ. Kita sudah menghina Allah. Kalau di Saudi, Jazirah Arab, itu bukan bulan Muharram yang jelek kata dia, tapi bulan Safar. Apa kata Nabi? La Safar. Tidak ada jeleknya bulan Safar. Berapa kali Rasulullah menikahkan anaknya bulan Safar? Berapa kali Rasulullah menikahkan sahabat-sahabat di bulan Safar? Sebagai edukasi bagi sahabat, bulan Safar ini tidak ada bulan jelek, bagus, apalagi Zulhijjah. Saudara yang saya muliakan, kagak boleh perang di bulan Zulhijjah, kagak boleh ada pertumpahan darah. Di situ ada bulan yang sangat dimuliakan Allah, karena disitulah umat Islam pergi haji. Allah muliakan, kita kata jelek. Keberkahan hidup kita diangkat sama Allah. Apa sebabnya? Mungkin dekat kepada ulama, tapi mungkin jauh dari Allah. Saudara yang saya muliakan, kita patut prihatin, Pak. Mungkin banyak majlis taklim, mungkin banyak majlis tablik akbar, majlis zikir, majlis al-asmaul husna, majlis ratib, majlis manakib, tapi tidak bisa merubah, bukan tidak bisa, anehnya tingkat kriminalitas makin tinggi, saudara. Tempo hari nggak jauh dari sini, masih di selatan, ini Depok ya, berarti serongan dikit noh, mukanya Depok ya. Kalau Jagakarsa mana sih? DKI ya, berarti belah mana Pak Camat? Belah sono ya. Di Jagakarsa, saudara, masih kita ingat ada seorang ayah membunuh 4 orang anak kandung yang masih kecil. Betul nggak? Masih ingat? Ini saya kagak ngomong bohong ya Pak. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng. Saya juga ogah. Lihat KTP-nya, Islam. Kanan kiri masjid musola, majlis taklim. Anaknya 4 orang dibunuh, sudah. Masih di selatan. Tempo hari masih kita dengar habis Idul Fitri malah, sudah. Ada seorang ayah ketangkep masuk bui. Kenapa? Memperkosa putri kandungnya, udah hamil 2 bulan. Persis gak tuh di dalam Al-Quran? Hum kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih kejam. Contoh, buaya. Mohon maaf ngomong buaya nih Pak ya. Mohon maaf Pak. Contoh. Buaya. Anak-anaknya yang masih kecil dimakan sama buaya, ditaruh di mulutnya. Apakah dikonsumsi? Tidak. Rupanya sang induk buaya makan anak-anaknya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kenapa? Ada komodo. Kenapa? Ada binatang buas yang lainnya. Seburuk-buruk, sebuas-buas binatang tidak akan pernah makan anak kandungnya sendiri. Macan gigit anaknya, bukan untuk dikonsumsi, dipindahin ke tempat yang lebih aman. Kenapa? Ada binatang buas lawannya. Tuh binatang kagak makan anaknya sendiri. Manusia akal kalah sama syahwat, anak sendiri diperkosa. Innalillah. Betul Pak? Di utara kita lihat kemarin, ada seorang anak kandung memperkosa ibu kandungnya.
Ini mau jadi apa? Di tengah banyak majelis tablik akbar, manakib, kita punya ratib, kita punya istighosah, belum mampu merubah peradaban masyarakat modern. Yang lebih ngerenes lagi, tempo hari ada bocah SMP kelas 9, rupanya ketangkep keciduk. Kenapa? Kakak kandungnya diperkosa. Kok bisa? Habis nonton bokep katanya. Ayo melototin saya. Ini fakta. Mau jadi apa ini? Nih, kita punya majlis seperti ini. Ayo dong, berubah semuanya. Akhir zaman kata Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu akan tinggi. Tidak ada populasi umat melebihi umat Islam. Umat Islam lebih besar di dunia. Semakin diengkek, semakin diinjak, semakin besar umat Islam. Islamofobia yang ada di Amerika, di Eropa, dibully umat Islam, dihina umat Islam. Tapi Allah ingin cahaya umat Islam lebih besar. Justru populasi umat Islam lebih besar di sana. Tapi pengamalannya akhir zaman nol besar. Apa sebabnya? Makin dekat kepada ulama, makin dekat kepada majelis taklim, pengamalannya kagak ada. Itulah tunggu kehancuran. Saudara, masih di selatan ada seorang istri membunuh suaminya sendiri. Apa sebabnya? Yang lebih ngerenes lagi, Pak, itu istri rajin ngaji, rajin majelis taklim. Yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin majelis taklim, bininya, lakinya rajin ke empang. Ada yang tukang mancing di sini? Coba diam ya, jangan nunduk nih. Saya punya ilmu dari Banten untuk mendeteksi siapa manusia tukang mancing di sini. Coba tolong jangan nunduk ya, yang nunduk saya curiga nih. Diam, 1, 2, 3. Ada 50 Pak Camat yang tukang mancing. Loh kok Ustaz tahu banyak di tukang mancing? Lihat bibirnya kayak mujair semua tuh, Pak. Daus mana Daus? Saudara, ini bininya mangkel, mengkelap, udah nyelap sama lakinya. Kagak pernah sholat, sombongnya 17 setan, ngaji kagak puguh lagu, denger deket kiai gatel-gatel kayak kunyuk. Dengar azan kepanasan, mancing dokoh banget. Akhirnya satu saat pulang, malam pulang, pengen minta ganti oli sama bininya. Bukan masalah itu, Bu. Bukan masalah itu, Pak. Kalau tibang ganti oli kan rebah bisa. Masalahnya udah belasan tahun. Ini kalau untuk urusan mancing uangnya ada. Tapi urusan belanja bini dikurang-kurangin. Assalamualaikum. Mancing uangnya, tapi uang belanja bini dikurang. Untuk pingpong, untuk badminton, untuk futsal ada. Uang belanja bini dikurang-kurangin. Ditambah lagi tuh malam pengen minta ganti oli. Dilihat matanya merah kayak bandeng kesiangan habis mabok. Nyekek botol. Marah istrinya. Akhirnya kagak dikasih, Pak. Dibanting pintu, berat, bagedebuk, beletak, beleneng. Kagak dikasih. Akhirnya suaminya tidur di sofa, istrinya di kamar. Jam 3 bangun istrinya, orang taat, solehah. Jam 3 istrinya pengen tahajud. Karena mau ngambil air sembayang lewat ruang tamu, dilihat suaminya lagi beler. Habis mabuk, dendam lagi, Pak. 13 tahun model begini. Akhirnya setan masuk ke tubuh istrinya. Kagak jadi ngambil air sembayang. Dia ke gudang ngambil linggis, Pak. Pala suaminya dikemplang mati. Sampai sekarang kagak bangun lagi. Sadis perempuan nih. Makanya saya pesan sama bapak tukang mancing yang suka ngurangin belanja bini tidur pakai helm. Ini kan fakta. Lah kalau Jakarta model begini semua bagaimana?
Maka oleh sebab itu, saya nyambung sedikit sebelum saya tutup. Termasuk bulan Muharram, bulan kagak bagus. Jangan sampai bulan Muharram itu nikahin anak. Bikin rumah, bikin resepsi. Sampai termasuk ada bayi yang lahir, ari-arinya lu pendem. Tanya bapaknya kerjanya apa. Kalau bapaknya kerjanya guru matematika, maka itu ari-ari pendem campur kalkulator. Biar pinter katanya. Anaknya kagak diajarin ngaji, kagak diajarin sekolah. Ujung-ujungnya parkir depan Alfamidi. Dia tanya ayahnya apa profesinya. Oh, suami saya tailor, penjahit. Maka ari-ari anak lo kubur campur benang sama jarum jahit. Ini musyrik, saudara. Ini musyrik, menggantungkan masa depan dengan kebendaan. Ini yang kudu kita benahin, saudara. Ngaji sama guru kita harus kita luruskan akidah. Keluar main. Satu lagi. Jangan gunting kuku malam-malam. Apa cing? Jangan gunting kuku. Emang apa? jangan makan di depan pintu. Ngapa cing Haji? Kalau itu mah wajar. Kagak kelihatan, ntar tangan lo kegunting. Kalau itu jawaban logis. Jangan makan di depan pintu. Orang susah warawiri. Tapi kalau ada batin kita, ntar jauh jodoh. Dilamar urung. Urusan jodoh, urusan Allah. 4 bulan kita di rahim mak kita sudah ditentukan jodoh kita. Kenapa urusannya di situ? Menggantungkan jodoh, nasib masa depan terhadap perilaku manusia seperti itu. Musyrik, saudara. Bayi yang baru lahir, ari-arinya dikasih lampu. Apa tujuannya? Oh ini Pak Ustadz, biar kucing, biar hewan-hewan kagak ngerus. Oh boleh itu mah. Tapi kalau alasannya, mohon maaf Pak Ustadz, biar masa depan cerah. Goblok. Kalau mau masa depan cerah lantaran lampu, lampu badminton lu boyong sama. Haram hukumnya. Saudara, kita tutup mimbar singkat ini. Rasulullah berpesan, saya di zamanun ala ummati. Nanti akan ada satu fenomena umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umatku akan jauh dari ulama. Umatku akan jauh dari fuqaha. Demennya yang viral-viral di medsos. Oi. Jangan tibang viral, Fir'aun lebih viral. Jangan tiba, wah viral nih, bagus nih, followersnya banyak. Iblis lebih banyak followersnya. Paham nggak? Paham nggak? Keprok. Takutin nama koli. Gak ngerti kali ya? Sudahlah. Melototin saya nih. Bapak paham kagak? Jangan tibang yang viral-viral. Nih guru-guru kita. Yang sanadnya jelas. Nih guru-guru kita yang ngajinya sama guru sampai kepada Rasulullah. Al-isnad minad din, kata Al-Imam Ibnul Mubarak. Sanad menuntut ilmu itu urusan agama. Mata rantai menuntut ilmu urusan agama. Laulal isnad, seandainya ada manusia dia ngaji tanpa sanad, sekalipun Al-Quran yang dibaca, sekalipun hadis sahih yang dibaca, laqala man syaa ma syaa. Dia akan berani mengatakan tanpa sesuai dalil saenake dhewe. Dhallun mudhillun. Mereka menyesatkan, bahkan menyesatkan umat yang lainnya. Udah sesat, nyesatin orang lain. Yuk balik kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jemaah, jangan kita lagi memikirkan, oh lu Muhammadiyah, oh lu mah NU, buah ma anu. Jangan.
di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita adalah saudara. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal, semua ormas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah asal pegang teguhnya Nabi Muhammad, Allah, sahabat khulafaur rasyidin kita pegang, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana Ustaz dalilnya? Allati ma'ana alaihi wa ashabi. Di mana satu golongan tersebut, di situ ada ajaran saya dan ajaran-ajaran khalifah-khalifah saya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Ahmadiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kalau urusan akidah kudu lurus. Masalah sosialisasi monggo silakan, non muslim aja kita rangkul. Tapi kalau masalah urusan akidah nggak boleh dong. Saudara, jauh dari ulama. Yang pertama, diangkat keberkahan kita daripada usaha-usaha kita. Kita akan diberikan pemimpin yang zalim. Yang lebih parah lagi, kita khawatir mati kita su'ul khatimah. Nauzubillah min. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah guru-guru kita hadir di sini semuanya. Semoga Allah panjangkan umur guru-guru kita. Allah sehatkan badannya. Allah berikan perlindungan sebaik-baiknya. Allah bahagiakan dunia akhirat. Dan saya mau kasih satu doa buat Bapak. Mau kasih amalan buat kita semuanya. Agar anak kita Allah lindungin. Harta kita Allah lindungin. Diri kita, istri kita. Jangan sampai hancur rumah tangga. Kalau rumah tangga hancur, yang jadi korban adalah anak Bang Ranta. Baik-baik. Rumah tangga hancur, yang korban adalah anak. Nih, bacalah kata Al-Imam Al-Imam Al-Badawi, seorang Qutbul Aqtab, mengatakan, siapa orang yang mengatakan membaca Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata, ayo bareng-bareng, Masya Allah la quwata. Bacalah itu ayat, itu doa 100 kali dalam sehari, mau pagi mau malam kapan aja. Allah kasih perlindungan kepada diri kita, istri kita, anak kita, harta kita, semua. Bahkan kalau ada sampai maling masuk ke rumah kita, itu maling gak ketemu tuh jalan keluar, tuh ilmu kiai. Saudara yang saya muliakan, ada tetangga kita di di Sambas Kalimantan Barat. Tausiah di sana, ini yang saya bekalin kepada mereka. Biar pada rukun. Jadi saat ada kebakaran, ada satu rumah yang di situ ahli warisnya orang tuanya baca comalan. Itu satu RT kebakar rumah semua. Dia doang tuh. Kayaknya api tuh kenalin. Ini orang soleh nih. Api ngelewatin rumahnya sudah. Allahu Akbar. Di situ ada keberkahan ayat Allah. Masya Allah la quwata. Baca berapa kali? Baca berapa kali? Insya Allah aman. Tapi kagak bisa buat bikin istri kagak bawel, nggak bisa. Saya udah coba soalnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada khilaf, mohon dimaafkan kepada Ananda. Mudah-mudahan semua jamaah saya doakan sehat panjang umurnya, barokah rezekinya. Semua sayap usahanya Allah berikan untung yang berlipat ganda. Insya Allah bisa punya anak yang soleh dan solehah, ilmu yang manfaat. Allah berikan kita husnul khatimah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.